Perkenalkan, saya Syahara, sarjana pendidikan, sebagai pembawa acara pada hari ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali dalam rangka menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Komunitas Praktisi SMA Negeri 1 Ujanmas. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Ujanmas, Bapak Penderizal Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, Bapak Kemas Arif Pratama, Sarjana Pendidikan, selaku calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Ujanmas, dan tak lupa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Adapun susunan pada hari ini, 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ujanmas, 4 paparan budaya positif, 5 doa, 6 penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, harum padaku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Bapak Ibu hadirin, berikut ini kita dengarkan bersama sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ujanmas kepada Bapak Penderizal Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Kemas Arif Pratama, langsung CGP Angkatan 11. Juga hadir CGP Angkatan ke-11 ada Bu Sinja, ada Bu Mada, ada Bu Ana. Yang juga saya hormati CGP Angkatan ke-10, benar ya? Ke-10 ya? Ke-10. Juga ada bukan lagi CGP tapi GP, guru penggerak, juga PP yang terhadir, Bapak Ibu hadirin insyaallah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih dapat berkumpul kembali di hari ketiga. Tahun kemarin ada libur Senja. Ini Pak Kemas akan lakukan positif ya, positif sebagai bagian dari program CGP yang kita jalankan. Hari ini saya pribadi kepada Pak Ad dan yang lainnya, CGP yang lain, saya ucapkan terima kasih karena bukan hal yang mudah bagi salah satu sekolah menghasilkan soal CGP atau GP atau GPP. Kita bersyukur SMA 1 Ujanmas merupakan salah satu sekolah terbanyak CGP, PP, dan GP untuk tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Bali. Tadi ini sebuah apresiasi yang sangat tinggi bagi Bapak Ibu SMA 1 Ujanmas.
Nah, sekali lagi saya pribadi terima kasih kepada Bapak Kemas Abid Pratama dan kepada Bapak Ibu guru semua, maksud saya, mari kita ikuti acara budaya positif dari Pak ya, untuk berbagi ilmu dari apa yang sudah ia jalani selama lebih kurang 3 minggu. Kemudian hari ini beliau ibaskan kepada kita. Sekali lagi terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif, positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan sekolah kelas yang merupakan bagian dari 1/4 budaya positif saya nyatakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama paparan budaya positif oleh Bapak Kemas Abid Pratama, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Sekolah, teman-teman rekan sejawat, kita pantun dulu ya biar tegak. Pak Ben tadi kalau Pak Andi pantun, kalau Ibu ini setiap orang ngomong pasti isinya pantun. Izin Bu karena Ibu guru bahasa Indonesia, atau Bu Endang guru bahasa Indonesia, sudah ada Bu Anang guru bahasa Indonesia. Kalau salah pengucapan atau salah pengungkapan mohon dimaafkan karena belum terbiasa berpantun. Ini saja masih ngepek ya, kalau udah ngepek apa? Minta tolong cakep-cakep ya. Pergi ke toko membeli paku, dapat hadiah sebotol coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu atas uploadnya. Sebelum itu saya minta izin pada Bapak Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Saya berdiri di sini bukan sok pintar atau menggurui atau mengajari Bapak Ibu, sungguh sangat jauh ya. Tapi di sini saya sebagai pengimbasan untuk budaya positif, untuk berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu yang sudah saya dapatkan selama 3 minggu belajar baik itu daring maupun luring pada waktu lokal karya. Sebelum itu apa lagi bantunya? Banyak beli bantu Pak. Sebelum mulai, datang berburu menangkap itik. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Pak Bu yang ganteng dan cantik, izinkan saya memulai presentasi. Pokoknya kita pantun, gembira, sama bersuka cita hari ini ya. Jadi jangan sampai tegaknya ya. Kalau tegaknya yang ngomong malah tegak juga. Kalau yang tegak. Jadi ya. Boleh di sini perkenalkan, itu sudah tahu ya nama saya ya. Sudah karena kita satu keluarga ya. Saya angkatan CGP angkatan 11 sama seperti Bu Senja, Bu Mata, dan Bu Ana. Di sini juga ada senior yang sudah mendahului kami, ada mendahului ikut CGP, ya bukan mendahului yang lain. Ya maaf ya. Jadi ada Bu Yuli sudah jadi PP, kemudian ada Bu Julianti sudah GP, ya. Kemudian ada yang lainnya Bu Desi yang mungkin berhalangan tidak hadir. Kemudian ada Pak Fahri. Ada Pak Fahri. Nah, mungkin kedepannya nanti teman-teman bersemangat ya, bersemangat untuk ikut CGP ya, karena banyak ilmu yang didapat di sana. Seperti saya tak bisa ngomong, biasanya buka biasa pegang peluit, mampu pegang mic. Nah, sekarang terpaksa ngomong ya. Oke, kita naik Pak. Ya, ini ada kesepakatan kelas ya, ada kesepakatan kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Itu mungkin Bapak Ibu guru di kelas sudah membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas di sini kita HP di silent, kemudian mengangkat tangan ketika bertanya dan berpendapat, menghargai teman yang berbicara,
kemudian menjaga kebersihan, serta yang terakhir bebas berpendapat. Jadi Bapak Ibu di sini nanti bebas berpendapat dan bertanya, kalaupun bisa kasih saran ke saya, karena saya ini masih belajar juga. Oke, next. Oke, kita ice breaking dulu. Nah, sekarang ice breakingnya saya minta Bapak Ibu guru agak berpikir, berfokus ya. Jadi supaya kedepannya untuk materi yang saya sampaikan mungkin bisa diperhatikan. Oke, di sini ada gambar, nantinya ada 7 gambar ya. Nanti Bapak Ibu guru silakan berdiri nantinya dan menunjuk tangan apabila bisa menjawab ya. Ada gambar di sana, silakan dirangkai. Dari gambar yang ada silakan dirangkai menjadi kata-kata. Ya, oke siap. Coba kita tahu Bapak Ibunya berdiri. Bapak juga bersuara. Ya, kira-kira apa ini? Beri tangan, yuk. Musja. Itu kan tahu Pak ya, kita dari akhir urutnya ini jadi tali lalat. Ya, dari atas ya. Ya, coba di next. Oke. Ya, ya. Kemudian ada 6 lagi. Ya, silakan cepet-cepetan. Ya, cepet-cepetan ya. Yang kedua, siapa? Aldi coba Aldi dulu. Ya, kemudian nanti. Oke, mau apa kalau boleh jawab kalau bisa? Ya, jangan yang lain dulu. Ya, yang ketiga. Serius, serius. Ya. Awas. Ah, pakai dulu. Tenaga. Tenaga. Oke, tenaga ya. Satu lagi ya. Iya, coba dulu. Tenaga listrik. Kita lihat dulu. Benar apa salah? Waduh, ada satu lagi. Ya, rupanya sudah banyak yang bisa. Fokus ya sudah ya. Masih. Ya, bajunya. Ayo. Nah ini, ayo. Lihat dulu yang itu. Sebelah sini. Ada Bu Sri, Bu Mariani, Ibu Umi, Pak Alfi sudah yang lain. Wih, memang aja, memang. Ya, nah, biar. Jawabannya tuang air. Tuang air. Oke. Ya, dari mana tuang airnya? Coba kata-kata tuang air dari mana? Oh, itu tua ya, kakek tua ditambah air. Kita coba lihat Pak. Tuang air Pak. Oke. Ya. Terakhir. Ya. Nah, apa ini? Ada ini ya mangkok, ada tas, ada duit. Nah, berapa dulu? Oka. Ayo. Nah, Bu Eka, kamu mesti bilang Eka ya, Eka ya. Awas kalau lupa. Ayo, kamu. Kita lihat dari mana bisa itu. Nih. Oh ya, oke benar. Hah? Saya kita ganti duitnya ya. Agak. Ya, kemudian ada tadi S dan otak ya, jadi S 6 dan otak, jadi 6 otak, jadi seperti itu lah ya. Jadi ada hadiah dari saya. Ya, yang benar menjawab tadi. Ya, jadi jangan dinilai dari besar kecilnya hadiah, tapi dinilai dari kebersamaan kita ya. Namanya siapa tadi? Pas banget ada jawab tadi, tapi tetap gak tukar. Satu punya dulu. Oke,
selesainya nanti ada kompresnya, kulkas, ya, mesin cuci nanti, ya, TV ya, TV dengan remote, ya, jadi TV yang rusak itu beda. Oke, lanjut Pak. Nah, kayak kita sampaikan di sana nanti ya. Ya, jadi dari yang akan saya paparkan ya adalah praktik baik modul 1.4 budaya positif. Jadi dalam modul itu kami terdapat 3 modul. Salah satunya yang kaki ampuh ini masih di modul 1.4, tetapi ini terakhir di modul 1 ya. Jadi modul 1 itu ada sampai 4, nanti 2 ada sampai berikutnya juga. Jadi masih panjang ya Bapak Ibu. Mungkin kita ketemu seperti ini, mungkin adalah 3 kali lagi ya. Siap-siaplah nanti ya. Nah, ya kamu yang menunggu, kami yang menges. Ya, lanjut. Ya, ini ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita bahas satu-satu ya. Kira-kira sependapat tak? Setuju atau tidak setuju? Coba ada yang ya, Bu. Nih, tapi belum dapat hadiah ini. Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Alasannya karena dengar siswa. karena hukuman yang akan membuat anak tidak akan trauma. Nah itu walaupun kita hukuman tidak akan pernah dirasakan, kembali lagi dia ke sifat semula. Ada yang lain mungkin? Ya, Bu Eda. Kalau aku setuju, karena kalau tidak di katanya katanya kalau melanggar itu tidak apa-apa. Nah, kalau hukum mungkin dia agak berubah, Pak. Makasih. Oke ya, kasih atas untuk Bu Eda. Jadi ada baiknya orang yang dihukum. Kalau dihukum bisa berubah ya. Ada kemarin juga teman saya ngomong, benar tanya sama ke instruktur ya, Pak, gimana Pak kalau di dusun ini kita tidak nerap ke kodrat alam dan kodrat zaman bisa dah? Cak mana uji instruktur itu? Kodrat alam itu cak mana? Nah, kodrat alam nih kalau di dusun ini kalau tidak digepuk, tidak disebat ya, tidak akan berubah. Iya. Nah, jadi dijawablah oleh Pasil tadi, oleh instruktur tadi. Sambil main kan katanya. Tidak apa-apa lah Pak katanya. Kalau memang di dusun itu dengan cara digebuk, disebat atau dipukul bisa berubah, silakan. Jadi jangan kena menang. Kalau kena menang kaget wartawan datang katanya. Itu jawaban dari. Jadi jawaban dari Bu Endang bisa setuju bisa tidak ya. Yang penting fisik. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ayo, Bapak Ibu, ada yang bisa membantu? Itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Oke? Oh, sudah siap. Oke, ya, silakan Oka. Minta sarannya tuh. Kira-kira menurut pendapat Pak Oka setuju atau tidak setuju? Terima kasih Pak. Yang nomor 2 Pak ya. Kalau menurut saya berpendapat tidak setuju Pak. Karena dengan pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan itu boleh dibilang bukan hukuman yang agak serius. Hukuman yang boleh dibilang bagi siswa itu dianggap seperti main-main. Diberikan hukuman yang kira-kira sepadan, biar kita tidak dianggap bisa diremehkan atau dimain-mainkan guru itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, mantap ya. Itu junior saya Pak. Nah, kalau olahraga itu mantap-mantap Pak. Ya, oke. Menurut Pak Oka tidak setuju karena terlalu ringan hukumannya. Tidak sebanding dengan apa yang diperbuatnya. Ya. Nanti kita lihat Pak Oka ya benar atau salahnya ya.
Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Bu Yus. Sangat setuju. Setuju. Karena kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, siswa tadi menjadi termotivasi. Yang tadinya dia malas, dia akan semangat, dia akan rajin. Karena misal Pak tadi seperti tadi memberikan kami pulpen, kami semangat untuk menjawab ex breaking dari saya setuju. Ya, terima kasih. Kasih ampun ke Bu Yus. Ya, setuju. Penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar siswa ya, karena Bu Yus dia ada tujuan, ada motivasi di sana ya, karena dapat penghargaan lebih rajin dia. Nah, jadi kalau saya nanti buat seminar workshop datang terus ya, karena ada penghargaan tadi ya. Boleh kasih ampun dulu. Boleh Pak Amin, satu lagi. Saya tidak setuju karena kalau tidak dihargai kecewa seperti saya tadi, orang dapat pena saya tidak, jadi tidak. Jadi orang bersemangat tatkala dikasih penghargaan, tapi setelah penghargaan itu tidak dikasihkan lagi, mengendor semangatnya. Terima kasih. Saya berkenan juga. Oh, saya ngerti. Berarti penekanan yang diberikan atau semangat yang diberikan sesuai dengan penghargaan. Kalau penghargaannya kecil, semangatnya kecil. Kalau penghargaannya besar, semangatnya juga besar. Itu menurut penghargaan. Oke, kita terima semua saran dan masukannya. Semuanya sangat bagus. Ya, nanti mungkin setelah kita lebih panjang lagi ke slide-slide yang lebih dalam, mungkin kita baru akan mengerti ya apa yang kita sampaikan tadi. Oke, nice. Ya, nah topik grafik baik ya, ada 6 di sana ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi. 5 posisi kontrol ya. Keenam restitusi. Segitiga restitusi ya. Kenapa saya tekankan nanti takut salah baca ya. Nah, karena saya agak ngomongnya agak belepotan, jadi saya tegaskan kontrol. Tahu kan? Next. Sudah. Operatornya tak perlu diganti. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang pertama ya, bahasan pertama. Next Pak. Nggak tahu dia tangan. Ya, nah ada kepala tangan. Nah ya, kemarin sudah dibahas oleh 3 CGP ya, mungkin sudah tahu peraturannya ya. Saya ya, tidak mau kan membedakan. Nah, beda itu perubahan paradigma tangan A dan B. Anda secara kecil benda berharga letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala teman Anda. B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi tersebut. B bisa membujuk, mengancam, membatik, merayu, menyuap apa saja agar dapat menggunakan tangan Anda. Oke, apa yang terjadi? Nah, jadi sesuai dengan petunjuk ya. Jadi nanti saya akan bagikan kertas, mungkin sampel saja 3 pasang ya. Saya bagikan kertas. Di sana silakan Bapak Ibu ya tulis ya, berpasangan tulis di kertas yang sudah saya siapkan ya, sticky note ini. Tulis apa saja ya, mau benda, mau sayangan ya, intinya yang Anda sayangi, yang sangat Anda sayangi ya. Boleh benda, boleh orang, boleh apa saja ya.
terserah Anda. Nah, nanti terserah Anda juga nanti, ya. Orang yang membujuk kalian atau yang merayu kalian, mengancam kalian, kalian terserah mau ditahan ya, tetap dipertahankan atau kalian berikan, ya. Mau dibantu ya? Ditutup tak apa tulis ya? Ya, berpasangan ya, berpasangan. Itu ada merah sama pink sama hijau. Nanti Putri sama Bu Eka, Bu Elvira sama Bu Senja, Bu Miss sama Bu Endang, Bu Mata sama Bu Leni. Namanya ada kamu? Nah, sini. Ya, silakan. Nanti saya beri waktu kalian berpasangan, Bapak Ibu yang berpasangan silakan. Yang pink dulu ya, pink menahan. Yang pink menahan menggenggam. Silakan yang hijau dengan cara apapun ingin ya mengecek apapun terserah ya, dengan cara apapun, memaksa boleh, mengancam boleh, menghardik boleh, merayu boleh. Ya, genggam. Ya, jangan dikasih tahu sama temannya ya. Jadi terserah. Ya mau dikasihkan apa, nanti saya tanya alasannya kenapa. Ya, silakan. Saya kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Yang pink, yang megang sticky note pink silakan genggam. Ya, genggam. Silakan yang hijau 2 menit untuk merayu. Silakan. Nah, dikasih atau tidak oleh pasangannya. Ayo. Ya, so boleh. Langsung berhadapan boleh. Ya, langsung berhadapan boleh. Jauh sama diri, tidak apa-apa. Ya. Hah? Ya. Terserah dia. Ya, macam caranya, Pak? Terserah dia. Itu kalau Bapak kasih ke diajak makan katanya. Nah. Ya. Oke. Cukup. Ya, saya tanya satu-satu kelompoknya. Dikasih ke enggak, Pak? Oke. Ya, coba Pak, alasannya, Pak. Ya, pertama nilainya lebih berguna kepada BWN. Yang kedua kalian BWN, Pak kaki kita makan dulu. Ya adil lah kita. Artinya dikasihkan Pak ya, artinya rayuan Bu EN ini mantap, mau. Nah, sekarang Bu Eka sama Bu Sri dikasihkan tak tadi? Dikasih ke nyerekan. Saya meminta barang yang di tangan Ibu Sri. Dia nggak ngasih, saya paksa, masih nggak ngasih. Ya Bu, apa alasannya Bu? Tidak ngasih Bu? Kalau saya, tambah dipaksa tambah tidak mau deh. Lagi pula, barang yang saya pegang ini adalah aset saya. Tidak sama caranya Bu Eka nangis, nak merayu, nak ngasih duit dan sebagainya, tidak dikasihnya karena menurut Bu Sri itu sangat berharga baginya. Aset ya, aku aset ini bingung ini, mau bisa rumah, bisa harta benda, laki ya lu rumah ya. Tadi kurang belum sungguh-sungguh Pak. Jadi tidak tergoda, jadi tidak dikasih barang ini ya, gitu Pak. Sama seperti Ibu Sri tidak dikasihnya, kurang mau yang Elvira. Biasa dirayu, mak orang merayu ini ya kan? Ya kakak rayu kakek. Suruh siapa merayu? Oka apa Aldi kan? Ya ini Bu Endang sama Bu. Siapa yang pegang? Bu Bis. Dikasih dah Bu.
Tidak. Ya, apa alasan Bu? Kejam galing. Kejam galing berbagi harta. Sama dengan Bu Sri Elvi tadi, karena yang saya pegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Terus walaupun sudah digelitik-gelitiknya, sudah dirayu-rayunya, tetap tidak tergoda. Oke, sama ya. Jadi pelit-pelit galau ini ya. Jangan kata yang nggak ngasih ya. Coba kalau Bu Mata ini yang nggak ngasih ya. Siapa yang pegang? Leni tadi sudah ngerti. Oh. Siapa yang aku jangan nak tunjuk ke. Tapi kalau Leni galak nang bumi, nak kan enggak apa isinya. Nah, ini kita buka lagi ya. Lagi kita buka sumpah. Apa Leni galak nang bumi kuliahnya? Jadi nak tunjuk ke. Oh iya. Simpan. Siap. Berarti dikasihkan ya? Iya. Iya. Oke, sama juga. Tidak pulau dikasihkan karena berlakonnya. Nah ini tadi lah ngecenya kurang maksimal juga. Ya coba yang terakhir nih bapak-bapak nih, Pak Oka dan Pak Aldi. Siapa yang megang genggam? Siapa yang genggam? Ya. Dikasih tidak? Tidak. Kenapa? Sayang nih, dan saya sih lagu rayu, lagu busuk-busuk ibu, masih ada, nggak tahu ngaku, aku dia yang itu, capek, Dan galau ulo, ya. Nah, ini banyak ladang galau, ya. Ya, artinya pak sekolah inilah yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Ya, dikasih kenyo hal yang paling berharga, yang paling disayang kepada Bu mungkin karena Bu butuh Pak ya, sangat butuh ya. Jadi kita sepakat ya, coba kita buka ya. Nah, kira-kira ya, kita buka akunnya ya, yang paling disayangi dari teman-teman yang menggenggam tadi ya. Nah ya, Bapak Bos adalah Bros Kopri ya. Kasih aku 10. Berarti disayang bos ini apa? Bos Kopri ya. Mahal bos Kopri itu. Nak jadi capsek dulu baru dapetin itu ya. Nah, kalau tidak jadi capsek tidak dapat yang bagusnya itu ya. Jadi dikasih Pak. Ini Pak janji ya. Oh, ajak makan dulu. Ya bos Kopri. Bu Sri aku. Ini aset saya hanya handphone, walaupun harganya tidak seberapa. Tapi di sana ada nomor-nomor HP keluarga saya yang sangat saya sayangi. Kemudian ada NPC saya. Wajarlah aset ya, tak terpikir di situ handphone karena di situ banyak kotak-kotak penting dan ada nomor pentingnya di situ. Ya masuk akal itu. Maksudnya apa? Caknya laki, maksudnya. Caknya rumah, maksudnya apa? Suami tercinta. Suami tercinta ya. Yang lain boleh dikasihkan mobil, rumah ya. Suami jangan. Karena ngapa Bu Senja ya? Saro nyari yang cak Cino-Cino aja itu ya. Nah, yang cak Denny Sumargo itu susah. Wah. Ya yang terakhir ini Bu, enak sama Bu Miss. Gelang emas. Waduh, wajah tadi kasihnya Bu. Gelang emas. Masa kenal. Ya? Kalau laki tidak kalah dulu kan. 10 suku. Oke, lumayan kali ke 7 juta kan suku kan. Wow, 70 juta. Ya, Bu, masa apa tadi nah? Yang enggak boleh aku kasih ke tadi. Oh, sama aku. Oh. Lagi nak biaya kuliah dan sebagainya. Lagi pindah kakak. Mantap. Isuk aja kecil Bu, waya-waya biaya jalan kecil, biaya kuliah, uang dua, ya masih mantap, masih bisa ya. Terakhir ini. Apakah? Nama siapa kah? Kalau saya Pak, sesuatu yang berharga dalam hidup saya yang tidak bisa saya lepaskan itu adalah hanya satu. Harta yang paling berharga adalah keluarga tercinta. Karena tanpa adanya keluarga, boleh dibilang saya tidak bisa sampai sekarang ini. Karena dukungan doa dan semangat mereka, alhamdulillah saya bisa sampai di titik
masuk Marco, ya kan? Itu sekalian curhat dengan Pak Bos. Pak, dia tuh minta izin, bentar lagi nak melahir ke bininya kan. Jadi mohonlah Pak. Jadi keluarga adalah yang sangat utama. Oke, yuk kasih aplaus untuk kita semua. Oke ya, jadi itu dari definisi dari permainan atau kegiatan menggenggam. Nah, jadi kenapa ya di sini? Karena next ya karena di sini berhubungan dengan teori kontrol ya, berhubungan dengan teori kontrol. Nah, di sana ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi saya simpulkan semua ya. Jadi ilusi itu adalah hayalan, Bu. Ya, Indonesia hayalan. Nah, jadi kita membuat murid itu nurut sama kita. Ya, padahal kenyataannya tidak. Ya, dia hanya menurut hanya sesekali saja setelah kita tidak berbicara lagi atau tidak mengulanginya lagi, mengontrolnya lagi, dia akan lupa. Ya, jadi hanya sementara dialognya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa menguatkan karakter. Nah, ini biasanya kita ini, ya. Kita ini kadang diam-diam berbicara menyakitkan, ya. Nah, ini merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Jadi mungkin kita lupa, ya. Mungkin satu contoh kita marahi siswa. Nah, ibu sangat kecewa, ya, bapak sangat kecewa. Ya, bapak sudah susah mengajar kalian tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas atau tidak memperhatikan bapak. Ya, nah kata-kata yang memang seperti itu sepertinya kalau dibilang 1 lawan 1 atau berhadapan dengan siswa tersebut, mungkin mereka akan merasa sangat kecewa, merasa sangat terpukul apabila kita seorang guru ngomong itu, walaupun lembut ya, tapi menyakitkan bagi mereka karena mungkin bisa teringat sampai mereka tidak sekolah lagi. Ya, kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, namanya dipaksa itu tak yang lemah. Ya, dipaksa itu tidak ada yang lemah. Jadi kalau kita memaksa seseorang, ya seperti yang teori menggenggam tadi, ya tidak akan diberikan. Ya, sama seperti murid juga. Bila kita memaksa mereka untuk belajar, ya dengan paksaan kita, bukan tulus dari hati dia, ya tidak akan baik. Ya, mungkin terpaksa hanya saat itu saja dia belajar, tetapi kedepannya tidak akan seperti itu lagi. Next. Nah, ini ada pembahasan stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, di sana ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon ini adalah paradigma lama. Ya, jadi contohnya misal kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, ya. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita mungkin kita bayangkan seperti kita ngajar SD, Bapak Ibu ya. Jadi kita pengen anak kita itu duduk sama, anak SD itu duduknya sama, ya. Kemudian dia misalnya kita memberikan materi atau kemudian memberikan pertanyaan, ya nah, saya belajar bahasa Indonesia misalnya. Sedangkan teori kontrol itu berusaha pandangan orang lain, jadi beragam. Ada yang suka dengan bahasa Indonesia tersebut, tidak suka. Mungkin yang tadi menganggapnya mudah, susah. Ya, jadi anak kita beragam, ya. Kemudian perilaku buruk sebagai suatu usaha, semua bela tujuan. Melihat usaha. Jadi kita selalu mengecam anak, ya, mengecam siapa saja
kalau dia berperilaku buruk itu pasti adalah suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ada contoh ya di luar dari pendidikan. Ya, ada seorang bapak-bapak, ya seorang bapak-bapak dia datang ke apa minimarket, ya minimarket nggak saya sebutkan apa mereknya ya. Nah, kemudian si bapak itu mencuri roti, ya mencuri roti. Nah, kemudian tertangkaplah bapak tersebut karena video CCTV tadi, ya tertangkaplah. Nah, menurut kita itu kriminal karena dia mencuri tadi, tapi kita tidak tahu tujuan dari bapak tersebut. Ya, setelah ditelisik, setelah diusut, ternyata bapak tersebut mencuri roti karena anaknya kelaparan. Ya, anaknya kelaparan. Nah, jadi dia terpaksa mencuri. Jadi kita dengan anak itu kalau ada kesalahan, intinya harus tahu dulu latar belakang kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Apakah kesalahan itu terdapat dari rumah, ya, atau terdapat di sekolah tersebut. Jadi kita tidak langsung mengejas anak itu salah. Ya, kemudian langsung saya next ke model berpikir menang kalah dan model berpikir menang menang. Mungkin itu yang belum dimengerti Bapak Ibu ya kalimatnya. Kalau yang apa itu model menang dan kalah. Nah, kalau di kulit merdeka ini sekarang adalah modelnya berpikir menang dan menang. Kenapa Pak seperti itu menang dan menang? Ya, karena kita dengan anak ini sekarang, ya, contohnya dalam raport kurikulum merdeka itu tidak ada yang ranking 1, ranking 2 ya, dan tulis dengan. Nah, kenapa? Ya, kalau dituliskan pasti dia akan merasa rendah hati, ya, merasa terkucil karena rankingnya ranking terakhir dan sebagainya, ya, teman-teman. Tapi kalau kita tidak tuliskan, dia tidak tahu, ya, pacaran dia cari-cari cewek. Nah, artinya kita siswa itu dituntut untuk menang terus, ya, menang terus, ya, walaupun menang untuk diri dia sendiri jadilah. Ya, jadi dia tidak mudah berkecil hati. Jadi dituntut untuk selalu mengutamakan potensi dalam dirinya, ya, apapun itu. Next, ya, ini alurnya ya, alur dari pemaparan mungkin saya bacakan sedikit saja. Di situ ada disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan yang baru atau butuh berbeda. Motivasi biasanya kita ya biasanya ada di sekeliling kita ya, siswa ataupun kita bersangkutan murid, ada motivasi dari semua perilaku memiliki tujuan itu. Mungkin saya contohkan siswa ya, siswa A, nah dia terlambat sekolah ya, jadi teori motivasinya apa ya, kemudian siswa yang B ada yang rajin ke sekolah, selalu tepat waktu. Ya, teori motivasinya apa? Ya, salah satunya adalah untuk menghindari hukuman, jelas. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ya, mungkin apa saja imbalan dari guru, mungkin dari pak sekolah karena dia rajin, mungkin dapat ujian, dapat sanjungan, dan penghargaan lain. Gitu ya. Ketiga, untuk menghargai diri dia sendiri. Nah, ini yang bagus. Artinya dia tidak terpatok pada imbalan dan menghindari hukuman karena hadir dari hati nuraninya sendiri, ya, dari dirinya sendiri, dari faktor intrinsik. Ya, kalau yang hukuman sama imbalan tadi termasuk motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam, ya. Ujung-ujungnya nanti dari bagian ini nanti ke keyakinan kelas, ya, terakhir. Next. Apakah makna disiplin? Ya, nah, makna disiplin di situ
bahasa Arabnya disiplina, yang artinya belajar. Jadi tidak usah bahasa lain, arti disiplin itu belajar, ya, belajar, dan belajar. Ya, jadi di luar dari itu adalah turun-turunannya, misalnya menghargai waktu, tidak terlambat, ya, memakai pakaian rapi dan turunannya. Intinya kita belajar untuk lebih baik lagi, ya. Next. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sana yang kita tekankan di situ, yang terakhir nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, yang ada 6, ya, isinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong. Ya, 2. Teori hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ya. Ya, ini tadi sama seperti tadi, ya, ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, bisa dibaca Bu, ya. Ada yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan rumah, yang kedua mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yang tiga untuk menghargai diri sendiri. Next. Ya, ini untuk Ki Hajar Dewantara, bukan untuk aku, ya. Nah, mungkin kalau mungkin kayak ini juga, ya. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita masing-masing berbeda, yang mungkin boleh berbeda sama Ki Hajar Dewantara memaknai tentang kemerdekaan. Mungkin ada Pak Alvin merdeka Pak, lepas, bebas, ini kan, merdeka. Ada Yus, merdeka apa? Tidak dijajah lagi. Ya, banyak, ya, menurut masing-masing lah. Ya, tapi menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Ya, next. Ya, nah, hukuman, ya, dihukum oleh penghargaan. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ya, Albi Kon tahun 93. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi tempatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nanti saya ambil satu saja, ya, contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, hukuman tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi, ya. Kalau jangka pendeknya, ya, mungkin dia hukuman, tapi jangka panjangnya dia mengulangi lagi. Dan penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Jadi mungkin salah satu guru memberi penghargaan sama siswa tersebut, setiap ngajar memberi penghargaan, seperti saya tadi memberikan pena, ya. Jadi nanti siswa atau bapak ibu guru nak pengen diajar sama yang itu dulu lah, ya, karena karena ngasih penghargaan tadi di Indonesia, ngasih permen, ngasih dan sebagainya. Dengan guru lain dia berbeda, dia malas-malasan, itu yang mengurangi ketepatan. Next. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, sama seperti tadi, ya, hampir sama. Jadi kualitas dari orang yang diberi penghargaan itu akan menurun. Jadi seperti disampaikan Pak Hamid tadi, kalau penghargaannya besar, kualitas yang diberikan itu besar. Kalau penghargaannya kecil, kualitas yang diberikan itu kecil. Ya, kemudian mematikan kreativitas, karena kreativitas hanya terbatas di situ-situ lah, ya, si anak tersebut, karena hanya mengharapkan penghargaan, bukan dari dirinya sendiri, ya, bukan dari dalam hatinya. Ya, next. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, di sini ada 5. Beri pengakuan secara khusus. Yang bermanfaat, ya, maksudnya di situ pengakuan secara khusus. Misal, Bu Bis tadi menjawab, ya, kita sebagai seorang guru
supaya motivasinya terangkat tadi, ya kita berikan, kasih hapus semuanya untuk Bu Miss. Jadi semua siswa, semua yang ada di kelas itu memberikan hapus. Jadi terangkatlah motivasi Ibu Miss tadi. Ya, kemudian memberikan pengakuan secara pribadi. Ya, mungkin langsung guru atau siapa yang berbicara di depan memberikan pengakuan secara pribadi. Oh, Bu Miss, bagus tadi jawabannya. Ya, nanti ditingkatkan lagi. Nah, itu seperti itu. Kemudian pengakuan ke semua murid. Nah, jangan yang itulah, ya. Ya, kalau kaya jangan yang itulah, ya. Jangan yang cantik itu disuruh, ya. Ya, Bu Mata jangan yang ganteng itu disuruh, ya. Yang pintar itu disuruh, jangan. Jadi ratakan semua, ya, karena mereka berhak menerima juga, ya, dan berhak juga memberi. Ya, kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Jadi jangan ini ya, kadang ngasih, kadang tidak, kadang ngasih penghargaan, maksudnya konsisten. Jadi mungkin setiap kita mengajar, kalau kita memberikan pertanyaan atau ini harus konsisten ya mengasih penghargaan. Kemudian fokus pada proses. Jadi kita tidak hanya melihat hasilnya saja, tapi kita juga melihat proses. Ya, sama seperti P5 itu kan, tidak melihat secara semata-mata hanya hasilnya saja, tetapi yang lebih kita lihat adalah prosesnya, bagaimana dia menciptakan kemudian menjadikan hasil yang terjadi. Ya, next. Ya, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, bisa dilihat ya, ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Ya, ya, sama ya. Bisa next Pak, yang ini. Ya, nah ini ya hukuman atau konsekuensi. Nah ini Bu Eni yang senang nih, rasanya senyum dia. Nah, saya coba tanya ya, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan satu-satu saya tanya. Banyak soalnya. Ya, Pak sekolah dulu Pak, boleh Pak? Tapi pena kalau benar. Ya. Seorang siswa menyontek saat ujian dan ketahuan oleh guru. Kemudian guru kemudian memberikan nilai 0 untuk ujian tersebut. Hukuman atau konsekuensi? Satu jawabannya Pak. Ayo Pak. Nah. Sekarang biasanya kalau kita sebagai guru itu kan sudah dikasih tahu, anak jangan mencontek. Kalau mencontek jangan sesatkan. Kalau nilainya dibikin 0. Artinya itu kan sebuah hukuman. Konsekuensi adalah kesepakatan yang sudah dibuat. Karena konsekuensi itu arti kesepakatan. Ya, baik. Berarti ini jawabannya konsekuensi, baik. Oke, ya kita tampung dulu. Nah, ini bahasa pikirnya belai yang kemarin lemah baik kamu. Nah, jadi kamu gawe, kamu ya kamu pikir. Jadi jawab ya. Ya, nomor 2, sampai bisa. Bu Anan, ya. Langsung jawab ya, konsekuensi atau hukuman. Untuk nomor 2, seorang anak bersama dengan saudaranya, orang tua boleh melarang anak tersebut bermain selama 1 minggu, itu adalah hukuman. Hukuman ya, Kalau konsekuensi dia berusaha untuk memperbaiki mainan temannya yang dia rusak. Hukuman ya, jadi yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga Bu Eka sudah lanjut. KT yang kemarin Bu. Seorang karyawan datang merawat ke kantor setiap hari selama 1 minggu. Akibatnya gaji karyawan tersebut dipotong sesuai dengan kebijakan perusahaan. Konsekuensi, kenapa kalau tidak rugi perusahaan? Woi, pasnya pembelajaran akuntansi ya, perusahaan tadi. Ya, mantap. Jadi konsekuensi ya. Yang keempat siapa? Bu Jahel, ayo Bu Jahel. Yuk Bu, ngomong Bu. Jangan baca. Seorang siswa tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu sehingga guru memberikan tambahan tugas sebagai pengingat pentingnya disiplin. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Yang ketemu. Yang kelima, Pak Ali, langsung jawab Pak. Hukuman atau konsekuensi? Ke depan Pak. Ya. Apa hukuman apa konsekuensi?
Hukuman, oke ya. Nomor berapa terakhir ya? Ya. Nah, Pak Oka lanjutin dulu, Yus. Seorang anak tidak menghabiskan makanannya dan sebagai akibatnya tidak diperbolehkan makan cemilan apapun. Seorang siswa berbicara kasar kepada temannya dan akibatnya teman tersebut berhenti berbicara dengannya. Kalau menurut saya konsekuensi, Pak. Karena kalau orang yang bertindak kasar atau semena-mena dengan kita, lebih baik tinggalkan saja daripada kita itu. Ya, caranya saya sisdul. Hati ini kalau nggak ada lawan. Maaf, ya. Konsekuensi, Pak ya. Oke, ya. Kita lihat, ya. Kira-kira jawabannya. Lalu satu lagi. Pak Amin. Seorang anak tidak menghabiskan makanannya dan sebagai akibatnya tidak diperbolehkan makan cemilan favoritnya. Hukuman Pak. Hukuman. Ya, hukuman. Menurut Pak Amin hukuman. Ya, coba kita lihat ya. Ya, next Pak. Pak karena konsekuensi yang kedua sampai salah ya. Ya. Kemudian konsekuensi yang ketiga itu benar. Benar. Ya. Dan keempat itu hukuman, yang kelima itu konsekuensi, yang keenam konsekuensi, yang ketujuh adalah hukuman. Ya. Hanya fakta yang benar. Uang benar juga. Oke, kakek model saya belakang ya. Nah, ini Pak Ben tadi benar. Nah, harus benar pena dulu. Kakek di belakang. Aman. Mau pulang semut gatang di belakang. Ya, itu yang alasannya ya. Nah, itu alasannya ya, bisa dibaca ya. Next Pak. Ya, nah ini ya hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu suatu yang menyakitkan, kemudian konsekuensi suatu yang harus terjadi ya, kemudian membuat anak sakit hati, fisik maupun hati, kemudian untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak memiliki kedisiplinan, membenci kedisiplinan, kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu ya salah satunya berkendara atau di jalan raya menggunakan kendaraan roda dua. Coba salah satunya mungkin bisa Anda menyampaikan kenapa kita harus menggunakan helm pada saat bermotor? Bu, mana ini? Untuk menjaga keselamatan kita dalam berkendara. Oke, ya bagus sekali ya, untuk menjaga keselamatan kita dalam berkendara, bukan takut polisi ya. Nah, kalau takut polisi bahaya ya. Lagi kalau tertilang suruh laki-laki kali yang akhirnya ya, kalau tertilang ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira apa? Ya, Pak Ben. Yang jelas demi kesehatan. Ya, kesehatan. Ya. Next, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya, itu adalah ya menghargai waktu. Ya. Lapar ini lagi. Belum. Melepas, dapat Pak itu Pak. Ya, tak apa-apa maklum. Lah kamu di mungkin apa? Ada tanggung nasi, gimana? Yakin ya, tahapannya ya. Yang pertama itu keseluruhan budaya positif, kemudian lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir membangun dari semua itu baru dijadikanlah peraturan kelas ya. Next. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya, coba ada Bu Yulis, kira-kira yang mana keyakinan Yulis?
Apa yang sebelah hijau, apa yang sebelah putih yang merupakan keyakinan kelas? Di antara dua itu yang mana yang keyakinan kelas? Ya, Bung Mata. Yang mana keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Yang putih atau yang hijau? Oh, yang putih atau yang hijau? Hijau Bella. Hijau ya. Ya, menurut Ibu Mata adalah yang hijau ya. Nah, oke. Apa berarti ya keyakinan kelas dan kemudian peraturan? Ya, kalau keyakinan kelas itu ya menurut ya sama-sama menyadari antara yang membuat keyakinan ya sama yang mendengarkan atau mensepakati keyakinan. Nah, artinya kalau yang dipilih yang mana, yang putih atau yang hijau, itu yang keyakinan kelas adalah yang putih. Ya, kenapa? Karena sama-sama kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, kalau yang hijau itu termasuk peraturan karena secara umum. Ya. Nah, next. Next. Ya, next lagi di penjabaran dari ini sudah tahu semua. Nah, ini ada tadi kita sudah belajar tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, ada berapa lagi petanya ini, Pak? Nah, ada 4 lagi. Ya, ada 4 lagi. Coba, siapa yang bisa membuang sampah pada tempatnya? Ya, keyakinan kelasnya apa? Bu Eka, ada apa belum pena Bu? Belum. Nanti bolos kali kita. Membuang sampah pada tempatnya jangan terusnya. Jagalah kebersihan. Ya, sambung ya. Nah, kemudian yang kedua tidak boleh menyontek saat ujian. Sabar, nanti ya. Peraturan tidak boleh menyontek saat ujian itu keyakinan kelas itu jujur terhadap diri sendiri. Mantap, jujur pada diri sendiri. Ya. Mantap. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Siapa? Ya. Bu Julianti belum dengar suaranya ini Bu? Ah. Menggunakan bahasa yang sopan. Itu ya. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, saling menghargai, bingung ya, bingung itu. Tadi isi masalah. Oh, nah, kalau aku isi juga, nah salah kayak tomoyo ini, salah aku ini. Bisa lah Bu, masa baru ini nih. Bukan dulu pentingnya itu. Wow. Ya, oke, kita ganti dengan yang mahal. Ya, next, mematikan ponsel sama pembelajaran langsung. Bu Yus. Ketertiban. Ya, ketertiban. Kemudian membantu teman yang kesulitan. Arti. Nah, Bu Eta pegang ke bukunya. Apa enggak? Membantu teman yang kesulitan. Itu adalah tolong menolong. Mantap, tolong menolong. Kemudian tidak merusak fasilitas sekolah. Apa arti? Tidak merusak fasilitas sekolah. Menjaga ketertiban. Mengembalikan peralatan yang dipinjam. Siapa tadi? Jawab. Tanggung jawab. Ya. Mengikuti aturan lalu lintas saat ke sekolah. Terakhir nih. Bu Yamel, jangan bisik-bisik tetangga Bu. Keyakinan kelasnya disiplin. Disiplin. Ya, coba kita lihat Pak. Nah, Bu Yamel salah.
Aldi Salah. Hah? Nah, Koster, siapa tuh yang jawab? Oh Yus, nah saudara ya, Bu Eka mana? Nah, terakhir spesial Bu Yulia, Bu Yulia, nanti ada Bu ya, ada Bu ya. Nah, ya kasih upload ke kita semua. Ya, berarti apa yang kita pelajari selama 3 hari ini ya, dari Bu Senja, Bu Mata dan Bu Ana, Bapak Ibu sudah mengerti ya, padahal soalnya sudah saya ganti ya, saya sudah membaca pasti ngapal, saya ganti ya. Next, keempat, pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Next, lupa kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian keempat, kebebasan, kemudian bertahan hidup ya. Jadi semuanya saling berkaitan ya. Kita bisa bayangkan dengan siswa kita ya, siswa kita juga berhak menerima kasih sayang dari kita ya. Kemudian penguasaan juga, kesenangan ya, berhak juga mereka. Kemudian bebas ya, di bebas itu artinya mereka bebas melakukan pendapat ya, karena kurikulum mereka ini siswa itu jangan tahan-tahan lagi, silakan untuk apa yang mereka inginkan, apa yang pendapat yang mereka utarakan silakan ya, tapi yang positif. Kemudian dari semuanya itu adalah intinya untuk bertahan hidup. Next, kelima ya, 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Kenapa Bu Eni ketawa? Ya, ini ada yang pertama, ada identitas gagal, itu adalah penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, kita berrefleksi diri, kita di mana posisinya ya. Kalau saya jujur, dulu sebelum mengikuti CGP ini tidak tahu kenalnya ya masalah posisi kontrol ini ya. Saya dulu di penghukum ya, mungkin Bapak Ibu guru juga di situ posisinya ya. Jadi anak yang salah ya kita langsung hukum. Hukuman itu bukan hanya langsung ke fisik ya, kita berkata-kata kasar, berbicara menyakitkan hati mereka, itu adalah termasuk penghukum. Mungkin kita lemah lembut kita ngomong tapi menyakitkan ya. Nah, kita kan ada seperti itu ya. Apalagi yang gak nyubit, apalagi gak itu penghukumnya. Aku tapi tidak ya, kalau untuk pelajaran PJOK kalau kita menghukum secara fisik itu diperbolehkan karena sesuai sama pembelajarannya ya. Nah, kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Nah, teman, ada beberapa guru ya itu menjadi teman. Saya contohkan mungkin Bu EN ya, saya perhatikan Bu EN. Saya apresiasi sekali dengan Bu EN ya. Jadi dia ini sepertinya di posisi teman dengan siswa itu ya. Jadi dia akrab, dekat ya, curhat ya. Nah, tetapi kelemahan di posisi teman ini ya, dia hanya patuh taat ya dengan hanya satu guru, dengan Bu EN lain. Dia dengan guru lain dia berbeda. Itu yang kelemahan dari posisi kita sebagai teman ya. Yang paling bagus itu apa? Manajer ya, siapa Aldi katanya. Nah, manajer. Jadi kalau ada masalah ya langsung dimarahin siswa itu. Diajak yang minum kopi dulu, biasa Pak Maul itu kan. Jadi minum kopi dulu ya. Ya, dilus-lus, bawa ke ruang kecil ditangani. Udah. Ya, tidak ya. Jadi manajer itu misalnya dia salah, dikasih tahu, mengajukan pertanyaan-pertanyaannya apa itu ya. Nah, jadi dikasih solusi juga, bukan hanya memarahi tapi memberikan solusi ya. Tuh. Next, mungkin ada videonya nanti. Nah, ada. Nah, videonya. Kita nonton sebentar ya, mungkin 2 menit ya video ini. Nah, ini Bu EN ini. Bu EN lagi ngajar.
Kira-kira siapa siswa itu? Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Nah, siapa lah ini cerewetnya? Malas sekali kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Kurumi. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar takut. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, stop. Kira-kira posisi apa nih Bapak Ibu? Penghukum, pinter. Tepuk tangan dulu. Sudah pinter kalau ini. Tahun depan alam aja. Ya, next Pak. Nah, masih ada video satu lagi. Kira-kira posisinya di posisi mana Ibu ini? Ya. Ini kayaknya ini adalah siapa ya? Ibu Mariani misalnya. Enggak malu Mariani. Bu Juli ya? Ya, Bu Juli. Nah, lihat ekspresi dari anaknya ya. Ya, kira-kira posisi apa ini? Ya, manajer ya, mantap. Ya, jadi beda ya, beda Bapak Ibu ya, ekspresi dari anak yang pertama ya, walaupun sama orangnya ekspresi yang beda dari posisi penghukum dan posisi manajer. Ya, manajer tidak hanya langsung mari, tapi memberikan solusi, kemudian memberikan apa istilahnya itu solusi untuk anak tersebut yang memilih bagaimana supaya intinya tadi tidak terlambat. Anak itu sendiri yang menyadari, yang akan mencarikan solusinya sendiri. Jadi ditawarkan, ada penawaran di sana, ya. Jadi kita tidak hanya mengejar, tapi memberikan penawaran juga supaya kalau dia yang memberikan penawaran, dia yang meyakini dirinya sendiri. Artinya dia yang membuat keyakinan dia sendiri, ya. Jadi disampaikannya, saya akan bangun, ya, tidak ada orang tua saya akan menghidupkan alarm, ya. Nah, jadi dia ada solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Next. Ya, ya, ini ada saya kecewa sekali dengan kamu, Pak. Boleh next Pak? Next. Makanya aku bapak next dulu, aku udah bikin. Oh, aduh, picit-picit ya. Ya, nah di situ jawabannya Bu ya. Jadi pernyataan-pernyataan tersebut, kemudian siapa yang mengatakan itu bisa dibaca kata-kata dari penghukum, bagaimana kata-kata di posisi teman,
posisi teman bagaimana, kemudian kata-kata kita di manajer seperti apa, kemudian penghukum seperti apa ya. Bisa kita lihat kata-kata dari guru tersebut. Next, Pak. Ya, next. Ya, terakhir ya, pembelajaran terakhir segitiga restitusi. Ya, nah kemarin tadi tembak, kemudian sekarang terus ya, jadi segitiga. Nah, kemarin segitiga, sekarang segitiga, kacau dulu, ya. Pertama ya. Ya, jadi inilah gambar segitiga restitusi bu ya. Yang benar itu segitiga, ya. Nah ini bahasa zaman seperti segitiga. Ya, ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menayangkan keyakinan. Next. Ya, ini menstabilkan identitas paparannya di bawah, Bapak Ibu ya bisa dilihat ya. Nah, kemudian next. Validasi kebutuhan itu ya ada beberapa juga ya. Next. Ya, menanyakan keyakinan. Ya. Nah, ini yang bagian menanyakan keyakinan. Next. Nah, ada video juga. Nah, ini salah satu contoh saya membuat video. Nanti dinilai ini bentuk hukuman, penghukum atau manajer atau penggilir. Tadi kan uang luar, uang dalam. Anak di belakang. Ya. Ya, stop Pak. Nah, stop. Oke, kira-kira apa nih? Ya, ya. Di segitiga restitusi, ya kira-kira saya itu sebagai apa itu? Ya, penghukum, apa teman, apa manajer, atau pemantau? Dalam video tadi. Apa Juli? Manajer. Wah, ya. Bu Juli jawab manajer. Pemantau? Kira-kira apa yang sudah bikin video itu? Manajer ya. Tapi ya pada dasarnya ya itu salah ya, itu adalah penghukum. Kenapa penghukum? Ada tahu alasannya? Karena ada kalimat dengan kenapa ya, marah, kemudian posisi aura saya marah ya, kemudian ada menunjuk-nunjuk. Tadi kan tak boleh menunjuk, tak boleh nunjuk ya. Kaki kamu nunjuk, siswa itu jempol, kalah kamu ya. Nah, jadi itu adalah posisi penghukum ya. Next Pak. Oh, next lagi Pak. Next lagi. Nah, oke ya. Terakhir refleksi. Ya, coba minta tolong Bapak Ibu refleksi ya setelah melakukan apa? Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya, coba minta bantu siapa ya? Terima kasih Pak. Mungkin di sini yang pribadi bersejarah, paradigma yang akan bersejarah rubah. Pertama itu Pak, pada dasarnya untuk pendisiplinan siswa itu sebenarnya 3 itu sudah ada kita terapkan. Hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Coba di sini yang paradigma yang saya rubah, mungkin di segi hukuman itu ternyata efeknya banyak sekali, efek negatif.
Sedangkan untuk konsekuensi itu di netral, sedangkan di restitusi yang terakhir tadi itu yang positif. Jadi itu mungkin paradigma yang saya rubah. Yang pada dasarnya sih restitusi sudah pernah kita terapkan, cuma mungkin ada tahapannya yang memang belum kita terapkan seperti itu Pak. Oke, mantap sekali, kasih aplaus untuk dia ya. Jadi dia lebih melihat ke restitusi ya dari menghukum tadi maksudnya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Boleh siapa? Bu Yulis. Terima kasih Pak. Baiklah, yang nomor 2, refleksi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi ini. Oke, perasaan saya hari ini begitu senang ya, mempelajari tentang apa makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya kalau kita memaknai disiplin dan motivasi intrinsik, yang lebih baik adalah motivasi yang timbul di dalam diri kita sendiri. Jadi setiap orang itu tidak bisa dipaksa. Anak-anak kita itu sebenarnya anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita juga tidak bisa memaksa kita. Kita kan dulu juga punya karakter yang berbeda-beda. Jadi intinya motivasi di sini harus timbul dari dalam dirinya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Mantap, mau ibu senja tuh salah ngasih ke mic, ya ngasih ke mic ke PP, sampai bohong, lama sak, lama tang di otak, nah ya, mantap. Jadi dari Bu Yulis itu lebih ke motivasi intrinsik ya dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar ya. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Siapa ya? Bu Mada? Peran yang saya sudah terapkan adalah sebagai manajer Pak. Ya, sebagai manajer katanya peran abangnya. Mungkin kedepannya lebih meningkatkan lagi, Bu ya, Bu Mada ya, sebagai manajernya. Nah, yang terakhir saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, Ibu Pak Aldi. Ya. Setelah mengikuti ini, saya menjadi tersadar bahwa hukum itu sangatlah tidak baik. Jadi saya akan merubah pandangan saya, paradigma saya untuk pengajar ini menjadi manajer. Menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan yang lain, silakan. Oke Pak, dua ya nasi ya. Ya. Jadi sama seperti Ibu Manda tadi, ya. Nah, setelah mengikuti sesi ini, saya tidak akan menjadi penghukum lagi katanya. Kalau bisa, selamanya akan berubah menjadi posisi manajer. Next Pak. Oke, terima kasih ya. Waktu saya masih kuliah dulu. Nah, waktu saya mengikuti bujang gadis Mede. Ya, saya bantu dulu, terakhir. Bantu lagi. Cakep. Oh. Tetangga baru namanya Maman. Punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada lebihnya, tak usah dikembalikan. Tapi lebih Bapak Ibu ya. Mohon maaf mungkin sampai sini presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah dan kalimat yang menyinggung hati Bapak Ibu ya, hanya saya salah ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari Pak Am yang tentunya sangat menghibur kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menutup acara kami mohon kepada Bapak Karmin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa.
kawan-kawan, mudah-mudahan acara yang kita lewati mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdallahil hatta yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami bersyukur kehadiratmu ya Allah, karena kami telah mengikuti acara seminar berbagi baik dengan Pak Advin Pratama dengan judul budaya positif. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas acara yang kami lewati ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami semua ya Allah, berilah keberkahan kepada kami semua ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara pada hari ini. Demikianlah acara pada hari ini dinyatakan berakhir. Semoga memberikan manfaat dan tentunya kesan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Marilah bersama-sama menutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.